Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia dan hidayahnya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sebagai orang-orang yang saleh, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang telah mengajarkan kita dinul Islam, mengajarkan kita ke arah yang lurus, yakni siratal mustaqim. Dan mudah-mudahan kita di yaumil uzma nanti, di yaumil qiyamah nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, takwa dalam arti yang sebenarnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh konsekuensi, dan kemudian kita jauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat ini saya akan membawakan satu judul, iman dan beramal saleh. Kalimat yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat selanjutnya adalah kita beramal soleh. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta melaksanakan amal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan juga saling menasehati dalam kesabaran. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dalam kandungan, ketika ayah ibu kita memberikan satu tuntunan bahwa ketika kita dalam kandungan kita sudah diperkenalkan tauhid, yakni dengan kita selalu dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kemudian tiba saatnya kita dilahirkan ke dunia ini. Yang pertama adalah rasa syukur kedua orang tua kita, lalu disunnahkan dan disyariatkan untuk telinga kanannya diazankan. Kalimat azan merupakan satu kalimat tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di telinga kirinya diiqamahkan atau dibacakan, dikumandangkan qomat. Ini adalah merupakan satu bekal, satu tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yakni ketika pertama kali baru dilahirkan kita sudah diperkenalkan tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala.
untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Rabb kita adalah Allah semesta yang telah menciptakan jagat raya ini. Lalu kemudian ilah kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sembahan kita adalah Rabb Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teruslah kita beriman di masa kanak-kanak, di masa dewasa, kemudian sampai kita menjadi orang tua. Di tengah-tengah masjid ini ada anak-anak, ada remaja, ada orang tua dan lain sebagainya dewasa. Tentunya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang masing-masingnya adalah merupakan kadarnya. Saudara kita tentu ujiannya berbeda. Tetangga kanan kita berbeda, tangan kiri kita berbeda. Ada yang diuji dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga ada yang diuji dengan kesenangan, dengan harta, juga dengan kesusahan. Itulah adalah merupakan ujian. Penyakit yang kita derita atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga merupakan ujian. Maka dari itu kita semuanya adalah sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ujian. Kalau kita sabar dan kita menerima tawakal, ikhtiar dan lain sebagainya, tentunya kita akan lulus menjadi hamba-hamba Allah yang sempurna. Kemudian ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beramal soleh. Kewajiban-kewajiban kita yang mahdoh, yang utama kita lakukan. Seperti kita bersujud kepada Allah siang dan malam, kita laksanakan sholat. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala hal ihwal kebutuhan kita, problematika kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Ketika kita sholat tidak ada tendeng aling-aling. Ketika kita melaksanakan sholat adalah Allah Subhanahu wa taala seperti di hadapan kita. Kalimat domirnya adalah kaf, iyyaka, sesungguhnya engkau, seperti kita berbicara langsung. Iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Lalu kemudian apa yang telah Allah ajarkan kepada kita tentang tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata Allah adalah yang esa. Lalu kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua. Yang pertama adalah hablum minallah, yakni langsung kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal. Kita ibadah, kita hamba, yakni kepada Allah sebagai Rabb kita, sebagai ilah kita. Lalu kemudian sesama masyarakat, yakni hubungan horizontal sesama kita, sama makhluk, marilah kita perbaiki. Kita amal soleh ini sebanyak-banyaknya. Kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Di samping kita melaksanakan sholat, ibadah puasa dan lain sebagainya, berbakti kepada orang tua, juga kita mesti menyantuni anak-anak yatim, orang-orang yang tidak mampu, du'afa, kita santuni. Ini adalah merupakan refleksi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakini dengan hari akhir nanti akan datang. Lalu kita percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kitab Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lain diturunkan kepada para nabinya. Lalu qada dan qadar kita yakini. Setelah itu kita beramal soleh, kita refleksikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berbuat baik, beramal soleh dan lain sebagainya. Tentu kita sudah paham bagaimana kita melaksanakan amal-amal soleh. Lalu kemudian janganlah sulit-sulit ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi dan siang kita lafazkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita biarkan waktu berlalu dengan tidak ada artinya. Keluarga kita laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kita ajarkan anak-anak kita tauhid, kita ajarkan kepada mereka Al-Qur'an, pendidikan-pendidikan Islam. Karena satu saat ketika kita sudah tidak ada, siapa yang membantu anak-anak kita? Kalau umpama makan dan minum ada yang menyantuni, tetapi kalau tauhid dan akidah, tentu orang tuanya adalah merupakan kewajibannya.
yakni kemana anak-anak kita akan dibawa, terutama tarbiyah atau pendidikannya. Marilah kita laksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan lalu masyarakat kita. Dengan demikian kita akan mendapatkan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, yang senantiasa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan niat ini, dengan refleksi kita di bulan Rajab ini, marilah kita tanamkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Kita laksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Di 2 bulan ke depan kita akan mendapatkan 1 bulan, yakni Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, taufik hidayah, dan senantiasa mendapatkan rizki yang halal yang banyak untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وفعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله إلى ما هداكم وصلوا وسلموا على من بالله هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض الله عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة